Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom semuanya. Kami mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Leni Pangabean. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Cekidot. Yang pertama, Nabila Natasha Prahastiwi. Yang kedua, Dina Safitri. Yang ketiga, Dita Maresta. Yang keempat, Catherine Novatisa. Yang kelima, Maulana Masriki. Apakah kalian tahu apa itu pajak? Di sini kelompok kami akan menjelaskan definisi pajak, ciri-ciri pajak, fungsi pajak, dan jenis-jenis pajak. Berikut penjelasannya. Definisi pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan umum dan negara. Maka dari itu, pajak bersifat wajib bagi setiap orang yang ada di dalam negara, baik itu warga negara Indonesia atau negara asing. Sekarang saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang pajak. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk ke dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti pembangunan fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lainnya. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Ciri-ciri pajak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pajak. Yang pertama, pajak merupakan kontribusi wajib warga negara. Artinya, setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun, hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, yaitu warga negara yang memiliki penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak. Yang kedua, ada pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam Undang-Undang Pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana. Yang ketiga, warga negara tidak mendapat imbalan langsung. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Jadi, ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar. Yang akan Anda dapat misalnya berupa perbaikan jalan raya di daerah rumah Anda, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga Anda, beasiswa pendidikan bagi anak, dan lain-lain. Yang keempat, berdasarkan undang-undang. Artinya, pajak diatur dalam undang-undang negara. Dan ada pula beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Fungsi pajak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi pajak.
Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak memiliki beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi anggaran. Fungsi ini merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Yang kedua, ada fungsi mengatur. Fungsi ini merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Contohnya seperti pajak yang digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang. Yang ketiga, ada fungsi pemerataan. Fungsi ini dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir, ada fungsi stabilisasi. Fungsi ini digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian. Seperti untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, dan sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Jenis-jenis pajak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pajak. Ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah kepada masyarakat atau wajib pajak. Jenis-jenis pajak dapat digolongkan berdasarkan: pertama, berdasarkan sifat; kedua, instansi pemungutan; ketiga, objek pajak, serta subjek pajak. Yang pertama, jenis pajak berdasarkan sifat. Jenis pajak berdasarkan sifat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, pajak tidak langsung atau indirect tax. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang diberikan kepada wajib pajak bila mana mereka melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Contohnya yaitu pajak penjualan atas barang mewah, di mana pajak ini diberikan bila wajib pajak melakukan menjual barang mewah tersebut. Yang kedua yaitu pajak langsung atau direct tax. Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak yang berlandaskan surat ketetapan pajak. Contoh dari pajak ini yaitu pajak bumi dan penghasilan. Yang kedua, jenis pajak berdasarkan instansi pemungutan. Jenis pajak berdasarkan instansi pemungutan dibagi menjadi dua, yaitu pajak daerah atau pajak lokal. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik dipungut oleh Pemda tingkat 1 maupun Pemda tingkat 2. Contoh dari pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak hiburan, pajak kendaraan, dan pajak daerah lainnya. Yang kedua yaitu pajak negara atau pusat. Pajak negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui instansi terkait yaitu DJP. Contoh dari pajak negara yaitu PPN, pajak penghasilan, PPNBM, Bea Matrai, PBB, atau perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang ketiga, jenis pajak berdasarkan objek pajak dan subjek pajak. Jenis pajak berdasarkan objek pajak dan subjek pajak dibagi menjadi dua. Yang pertama, pajak objektif. Pajak objektif merupakan pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contoh dari pajak objektif yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak impor, bea matrai, dan yang lainnya. Yang kedua, pajak subjektif. Pajak subjektif merupakan pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Contohnya, pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dan terima kasih.